Dengan kondisi seperti saat ini, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar bisa beradaptasi dengan perubahan cepat situasi ekonomi setiap saat? Kami akan membahasnya bersama ekonom makroekonomi dan pasar keuangan Tuku Rifki. Selamat siang, Bang Rifki. Siang, Mas Anggi, apa kabar? Baik, Bang Rifki, jadi kalau misalnya kita melihat kondisi sekarang, sebenarnya apakah kita perlu khawatir soal kondisi saat ini, atau ini hanya sebenarnya dinamika ekonomi saja, atau misalnya bagaimana masyarakat sudah harus sadar tentang kondisi ini? Iya, jadi memang belakangan ini banyak sekali event yang terjadi ya. Pertama, mungkin yang paling besar adalah penetapan tarif oleh Donald Trump yang memang ini mempengaruhi pasar keuangan di seluruh dunia dan juga nilai tukar di seluruh dunia. Implikasinya adalah investor ini cenderung wait and see dan memang mereka mengalihkan asetnya ke aset-aset yang safe haven seperti US dollar atau kemudian juga ke emas. Nah, implikasinya adalah memang ini masih sangat evolving. Artinya kalau dari sisi masyarakat pun juga ini memang belum bisa kelihatan sejauh mana nanti dampaknya. Tapi yang pasti bahwa memang sekarang investor sedang panik dan memang tidak banyak aset yang bisa di-rely on masyarakat selain US dollar dan emas tadi. Nah, seberapa lama ini akan terjadi? Ini tergantung dari perkembangan negosiasi tarif nanti. Tapi nampaknya ini masih akan tinggi uncertainty-nya sampai beberapa waktu ke depan. Oke, pertanyaan saya apakah kita perlu khawatir dengan kondisi saat ini, Bang Rifki? Iya, khawatir memang ini cukup mengkhawatirkan gitu karena di satu sisi kalau memang tarif ini terus berlanjut dan kemudian kita tidak mendapatkan hasil yang negosiasi yang favorable sama seperti yang dihadapi oleh negara-negara lain, tentu ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin dari satu sisi ekspor kita turun dan beberapa sektor mungkin akan terdampak. Sehingga memang ini kondisinya cukup mengkhawatirkan, tapi seberapa parah ini yang masih sangat uncertain dan masih terus berkembang. Oke, baik. Bang Rifki, sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa ya untuk melihat situasi ekonomi saat ini, apakah memang investasi emas ini menjadi salah satu caranya, atau apakah ini sebenarnya sinyal ketidakpercayaan terhadap instrumen lain? Sebetulnya kondisinya adalah kalau kita melihat aset-aset safe haven seperti emas atau US dollar itu memang bukan instrumen investasi ya, tapi itu instrumen untuk kemudian mengamankan nilai aset gitu. Jadi memang biasanya dalam kondisi-kondisi yang uncertainty tinggi dengan risiko tinggi saat ini, memang emas ini menjadi pilihan bukan karena investasi, tapi kemudian untuk menjadi aset suaka atau safe haven tadi. Sehingga kemudian memang kalau kita lihat di kondisi saat ini, semua investor pun akan melakukan demikian. Bahkan investor-investor besar pun juga cenderung melakukan sell off. Nah, apakah ini kemudian pertanda kondisi sedang buruk? Bisa jadi, tapi yang pasti adalah ketidakpastian ini sedang tinggi. Nah, ketidakpastian ini yang sedang tinggi membuat semua orang dalam motif berjaga-jaga. Artinya ini bukan mencerminkan ekonomi kita sedang mengalami penurunan atau apa, tapi ketidakpastian yang tinggi. Bisa jadi menurun, bisa jadi sebetulnya masih stabil. Tapi karena eskalasi baru atau shock baru inilah yang memang semua pihak juga masih menunggu perkembangan-perkembangan berikutnya. Oke, kalau misalnya kita melihat sekarang jadinya, maaf, kita melihat bahwa masyarakat rame-rame akhirnya beli emas begitu ya Mas ya, tadi harga emas juga sampai naik begitu. Ini apakah memang seaman itu Mas untuk beli emas? Atau ini sebenarnya hanya ikut-ikutan saja, tren saja jadinya gitu? Sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa episode, misalnya resesi atau krisis atau kondisi di mana adanya ketidakpastian global, emas ini memang cukup reliable ya. Artinya memang nilainya itu tidak fluktuatif aset-aset lain seperti misalnya obligasi atau saham atau nilai tukar. Jadi relatively across all types of asset, emas ini yang cukup stabil nilainya. Nah, balik ke poin yang sebelumnya saya sebut, memang emas ini bukanlah pilihan terbaik untuk melakukan investasi. Kenapa? Karena potensi return-nya itu nggak akan besar-besar banget. Tapi memang di kondisi saat ini masyarakat atau seluruh economic agent itu bukan mencari return yang tinggi gitu, tapi kemudian mencari apa yang bisa menawarkan
risiko yang paling rendah gitu. Nah, saat ini karena kondisi global memiliki risiko yang tinggi, orang-orang akan beralih ke aset-aset yang risiko rendah seperti emas, dan memang secara historis kelihatan bahwa emas ini relatif paling stabil nilainya dibanding aset-aset lainnya. Oke, oke. Bang Rifki, jadi kalau misalnya ini sebenarnya juga masih ada atau nggak untung-untung banget lah ya dari emas ini. Kalau menurutnya Bang Rifki, jadi yang sebenarnya yang instrumen keuangan lain yang lebih cocok untuk masyarakat saat ini, misalnya kita ambil kecil menengah begitu, sebenarnya apa yang lebih cocok? Apalagi mengingat keterbatasan daya beli saat ini. Kalau investasi tergantung dari risk return portfolio masing-masing orang ya, karena ada orang yang cenderung risk taker, ada orang yang cenderung risk free preference gitu. Tentu kita nggak bisa menyamaratakan untuk kelompok masyarakat tertentu gitu, karena masing-masing orang punya preferensi yang berbeda-beda. Tapi kalau kita melihat demand emas yang meningkat, memang ini kecenderungan orang akan mencari instrumen-instrumen yang lebih stabil. Kalau kita bicara ke daya beli yang menurun, tentu itu artinya kan masyarakat memiliki struggle untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi mungkin masih agak jauh bahkan kita bicara investasi ke safe haven aset, karena memang fokusnya adalah ke pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari gitu. Jadi memang dalam kondisi ini kita nggak bisa menyamaratakan, tergantung daya beli, tergantung risk preference, juga tergantung time horizon investasinya. Oke, kalau menurut Bang Rifki deh, apa yang aman untuk saat ini? Dengan sekali lagi Bang ya, dengan kondisi bahwa daya beli kita sedang melemah. Oke, mungkin pertama disclaimer, saya bukan manajer investasi gitu, jadi saya nggak bisa bicara banyak. Tapi kalau dilihat secara historis dan dari nilainya, memang emas ini adalah yang paling aman. Saya nggak akan bilang mana yang paling aman gitu, karena memang juga di luar ekspertis saya. Tapi memang dalam kondisi seperti ini, emas adalah instrumen yang cukup stable. Oke, emas begitu. Oke, Bang Rifki, saya akan pindah bergeser sedikit. Jadi kita juga melihat bahwa saat ini ada terjadi beberapa PHK yang terjadi, bisa disebut sebagai gelombang PHK juga yang terjadi di berbagai sektor, Bang Rifki. Sebenarnya ini apakah hanya siklus jangka pendek atau ini memang pertanda perubahan struktur di ekonomi kita? Ya, kalau kita melihat dari kondisi industri di Indonesia, memang dalam beberapa tahun belakangan terjadi penurunan produktivitas atau apa yang biasa kita sebut sebagai gejala deindustrialisasi. Nah, ini indikasinya menunjukkan bahwa banyak sektor-sektor atau industri yang mengalami penurunan produksi, lalu juga penyerapan tenaga kerja, sehingga kemudian terjadi PHK. Jadi sebelum adanya kondisi tarif yang diumumkan Trump ini, kita juga dalam tren mengalami deindustrialisasi tadi, itu sehingga terjadi badai PHK dan semacamnya. Dengan kondisi ini yang berlanjut, nampaknya tanpa ada transformasi struktural, memang ini akan menjadi isu yang akan terus berlangsung di Indonesia. Oke, apakah pemerintah sudah on the right track saat ini, Bang Rifki, untuk membantu industri tetap berjalan dan juga mengurangi angka PHK-nya? Belum. Kalau kita lihat memang sekarang, kemarin juga dalam sarasehan ekonomi disebutkan oleh Dewan Ekonomi Nasional bahwa Indonesia ini menghadapi isu ekonomi biaya tinggi. Artinya untuk melakukan investasi dan melakukan bisnis, ini iklim bisnis dan investasi di Indonesia itu cenderung biayanya tinggi. Biaya tinggi dari mana? Biaya tinggi dari regulasi yang cukup kompleks, lalu kemudian juga penegakan hukum yang relatif lemah, lalu banyaknya praktek perburuan rente, lalu misalnya tingginya hambatan impor, ini semua membuat biaya produksi di Indonesia cenderung mahal. Nah, tanpa ini diselesaikan, saya rasa memang kita belum berada di track yang tepat gitu untuk kemudian mendorong perusahaan mau investasi, mau mengekspansi produksinya, lalu kemudian bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Nah, ini semua memang belum terjadi di Indonesia. Oke, baik. Kita berharap bahwa benar-benar ada perbaikan dalam waktu dekat begitu ya, Bang Rifki. Makroekonomi dan pasar keuangan Tukur Rifki, terima kasih atas perspektif Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.